siapa itu Ishak, Anda bisa baca di Alkitab, banyak ceritanya. Tapi hari ini saya akan mulai ajak Anda melihat dalam Kejadian pasal yang ke-26. Mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Judulnya Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya kepada istrinya, berkatalah ia, tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribkah, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribkah istrinya. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelekh berkata, apakah juga yang telah kau perbuat itu dengan kami, terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara, cerita tentang pemindahan kekayaan itu terjadi pada cerita ini dan berlaku pada orang yang bernama Ishak. Ada beberapa poin yang Tuhan taruh di hati saya dan saya ingin bagikan kepada Anda pada pagi hari ini. Yang pertama, nama Ishak sendiri itu aneh. Ishak itu artinya tertawa. Jadi kalau Anda itu namanya Ishak, jarang tertawa, malah ngamuan atau nangisan, ganti nama aja, saudara. Terlalu berat buat saudara pakai nama Ishak. Kalau tertawanya kurang, atau tertawa yang dibuat-buat, ya jangan, saudara. Tertawa yang seperti apa? Sebetulnya begini ceritanya. Kalau Anda baca di Alkitab, Tuhan ngomong sama Abraham dan Sarai. Waktu itu umur mereka sudah tua sekali. Abraham kira-kira sudah 99 tahun. Tuhan berkata kepada Abraham, tahun depan istrimu akan melahirkan. Lalu Abraham tertawa sebetulnya. Dan bertanya Tuhan, kenapa kamu tertawa? Dia berkata, ya Tuhan, aku sudah tua, istriku sudah tua, masa akan punya anak. Rupanya Sarah juga tertawa. Tertawanya itu geli. Nah, tertawa geli itu gini, saudara. Itu ada nggak percaya nggak? Ada. Kalau dia percaya pasti teriak amin.
amin. Terus kemudian tersungkur nyembah Tuhan. Ini enggak, tertawa. Nah, tertawa seperti itu sebetulnya awalnya tertawa tidak percaya. Saya kalau melihat Tuhan itu ajaib ya. Abraham dikatakan bapak segala orang beriman. Sebetulnya kalau Anda baca ceritanya, banyak hal menunjukkan dia kurang beriman. Tapi Tuhan memang pilih orang-orang yang tidak qualified. Dan dia mampukan orang itu, dan dia ubah orang itu dengan luar biasa. Nah, kemudian karena mereka tertawa, Tuhan berkata, ya kamu tertawa. Tadinya mereka bilang, nah kami nggak tertawa. Tuhan berkata, memang kamu tertawa. Dan akhirnya dia diam karena Tuhan itu nggak mungkin dibohongi. Lalu apa yang terjadi saudara? Akhirnya punya anak. Nah punya anak mereka berkata gini, waktu Tuhan berkata tahun lalu, kita tertawa. Jadi mari kita beri nama anak ini apa? Tertawa. Namanya siapa? Ishak. Jadi kalau sebetulnya ya saudara, Anda itu ada Ishak kecil jalan tadi. Ishak kalau nggak tertawa. Kalau begini belum Ishak itu. Harus diajari, orang tuanya harus ngajari. Kamu namamu artinya tertawa. Mengalami apapun tertawa. Nah kok mutung? Ya itu belum Ishak itu. Harus Ishak beneran ya. Nah sekarang begini. Kenapa diberi nama Ishak? Ini poin pertama. Salah satu faktor menurut saya adalah mereka, Abraham dan Sarai, ketika anak itu lahir, sengaja memberi nama Ishak. Karena mereka ingat mereka pernah mentertawakan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Dan mereka mau berkata kepada seluruh dunia, apa yang pernah engkau tertawakan, satu hari akan jadi kenyataan. Semua janji yang pernah Tuhan katakan, yang sampai ditertawakan oleh Bapak segala orang beriman sekalipun, satu hari akan menjadi kenyataan. Karena itu merupakan janjinya Tuhan. Saudara, kalau Anda sedang punya visi, punya impian, engkau mendapatkan janji Tuhan, orang lain tertawa, engkau berkata, ini Ishak ini. Sekalipun aku ditertawakan orang, satu hari akan jadi kenyataan. Untuk orang punya iman seperti ini loh saudara. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena seringkali kalau Tuhan berjanji, maka dia bicara banyak soal masa depan kita. Maka ternyata dalam waktu kita berjalan, hambatannya nggak banyak, nggak sedikit maaf. Hambatannya banyak. Nah hambatan banyak ini membuat banyak orang kemudian belum apa-apa, sudah menyerah di tengah jalan. Kenapa diberi nama Ishak? Saya percaya Abraham dan Sarah mau berkata, walaupun Tuhan berjanji dan aku tertawakan janjinya, tetap janjinya itu ya dan amin, dan ujungnya menjadi kenyataan. Berapa banyak kita ditertawakan orang? Berapa banyak Anda ditertawakan orang? Dengan hal-hal yang ajaib yang Tuhan pernah katakan. Dan dia berkata satu hari itu akan terjadi. Dan menurut saya janji Tuhan. Kalau belum sampai ditertawakan orang. Itu belum janji yang luar biasa. Kalau satu hari Anda ngomong sama keluargamu berkata. Tuhan berkata satu hari aku akan jadi orang yang luar biasa. Lalu mereka tertawa dan berkata, sampai bodoh kucing gak bakal jadi. Anda harus berkata, nah itu baru mantap. Ulangi lagi, sampai bodoh kucing, ulangi lagi. Semua tertawa, dia berkata, sah Tuhan, Ishakku akan lahir pada waktunya. Anda pernah kenal orang, pernah dengar, kenal pasti belum saudara. Karena sudah mati orangnya. Namanya Thomas Alva Edison yang menemukan bolam listrik itu, listrik ya. Dia katanya itu, dia gagal sampai 2000 kali. Dia coba cara ini gagal, cara ini gagal, cara ini gagal, cara ini gagal. Kira-kira kata orang 2000 kali dia gagal. Dan kemudian dia akhirnya menemukan dan lahirlah lampu dan listrik yang kita dapatkan. Sehingga kita bisa diterangi dengan cahaya seperti ini. Lalu ketika itu dia ketemu dengan seseorang yang sangat cynical. Ada orang-orang yang sinis di tengah-tengah kita dalam kehidupan sebagai manusia. Dan itu bagus supaya rame saudara kehidupan kita ini. Kalau semuanya baik-baik kayak kita kok kurang seru katanya ya. Setan meramaikan. Ada orang-orang yang memang sinis. Sukanya nyindir orang. Sukanya menjatuhkan orang. Sukanya ngomong negatif. Pokoknya ini hobinya, karunianya khusus saudara.
Jangan pernah Anda ingini. Nah, orang sinis datang ke Thomas Alva Edison berkata, aku dengar kamu pernah gagal 2000 kali ya. Dan si Thomas ini bukan Thomasnya di Alkitab, dia Thomas yang berbeda. Dia berkata, aku tidak pernah gagal 1 kali pun. Lalu dia tertawa, orang ini berkata, lu ngesok katanya. Semua orang tahu kamu gagal berulang-ulang. Dan kamu sudah tidak dipercayai orang lagi. Kamu ini orang yang gagal. Kamu telah gagal 2000 kali. Dalam menghasilkan listrik. Menciptakan bolang. Lalu kemudian dia mengatakan, tidak. Yang benar adalah, aku menemukan 2000 cara untuk kamu tidak melakukan supaya kamu tidak menghasilkan apa-apa. Aku menemukan 2000 cara yang jelek untuk kamu gagal. Itu penemuanku. Anda nangkap maksudnya? Orang berkata kamu 2000 kali gagal. Dia berkata enggak. Tiap kegagalan itu adalah sebuah penemuan. Penemuan yang berkata, ini cara tidak benar. Aku menemukan 2000 cara tidak benar untuk mendapatkan seperti ini hasilnya. Aku menemukan 1 cara benar. Dan kau lihat hasilnya hari ini. Sebenarnya dalam kehidupan kita ini selalu tantangannya banyak. Saya mengajari saudara, kalau ada orang sedang gagal, jangan ditertawakan. Kecuali Anda memang sedang baik hati. Ingin membuat Ishaknya segera lahir. Tertawakanlah rame-rame. Nanti ujungnya Ishak yang lahir. Lalu ketika dia jadi kaya raya, PT-mu namanya apa? Ishak. Kenapa? Terinspirasi karena tertawamu nyengit 2 tahun yang lalu. Tertawamu kayak kuntilanak. Hihihihi. Ishak lahir katanya. Saudara sekalian, nama itu diberi, saya percaya. Karena dia orang beriman, dia mau berkata kepada semua kita. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, mari percaya bahwa sebenarnya sekalipun itu ditertawakan, ujungnya akan luar biasa. Tapi yang kedua, kenapa diberi nama Ishak? Menurut apa yang saya tangkap di hati saya, Tuhan juga mau berkata begini, nak, kamu pernah mentertawakan akan semua yang aku katakan, biarkan mulai sekarang belajarlah mentertawakan dirimu sendiri. Ada banyak orang yang hari ini membela diri, membenarkan diri, meninggikan diri, mengagungkan dirinya, melindungi dirinya, membela dirinya luar biasa. Tapi berapa banyak orang yang suka mentertawakan dirinya sendiri? Orang yang sudah bisa mentertawakan dirinya sendiri, orang itu akan terhindar dari dosa kebenaran diri sendiri. Karena orang yang bisa mentertawakan diri sendiri adalah orang yang tahu diri. Tapi kalau Anda suka membanggakan diri, melindungi diri, menjaga harga diri, mengagungkan diri sendiri, dan seterusnya, itu masih terlalu jauh dari kita tahu diri. Kalau engkau bisa mentertawakan dirimu sendiri, kalau engkau diberkati Tuhan dan engkau tertawa, engkau berkata, sebetulnya Tuhan yang hebat, gua yang goblok. Sebetulnya ini bukan aku, ini Tuhan. Lalu Anda bisa ngerti dari mana engkau diambil Tuhan. Bagaimana tangan Tuhan bekerja. Engkau mentertawakan dirimu sendiri. Ketika orang lain bertepuk tangan buat saudara. Dalam hatimu engkau geli, engkau berkata, Tuhan, mereka salah alamat. Seharusnya kemuliaan itu hanya bagimu. Karena aku tahu siapa aku. Orang yang tidak tahu diri dan merasa dia adalah orang yang benar, itu orang yang menimbulkan masalah. Minggu lalu saya dengan Pak Hengki, saya diantar pulang. Lihat sebuah pemandangan yang sekejap saya lihat tapi di depan mata. Ada perempatan jalan begitu, yang kadang-kadang rame, petugas kepolisian yang nggak ada, maka akan muncul polisi-polisi tak berseragam. Itu orang-orang yang membantu mengatur lalu lintas. Lalu kemudian beberapa mobil yang lewat karena terbantu, biasanya mereka memberi uang sekedarnya, dan itu untuk beberapa hal memang menolong. Tapi hari itu saya melihat dengan Pak Hengki pemandangan aneh, ada perempatan yang pas agak sepi.
2 motor lewat, diatur oleh 1 orang, pakai topi, rambutnya gondrong, tangan kirinya pegang stick dengan bendera merah. Bendera merah, dia pakai peluit, seperti polisi lalu lintas, tidak pakai seragam, rambutnya gondrong, celananya 3/4, pakai sendal. Nah, ini cerita lain lagi dengan yang dulu saya pernah cerita. Saya melihat di jalan sepi di perempatan itu, 2 motor, satu dari arah belakangnya dia, yang satu lagi dari arah sebelah kanannya dia. Jalan begini, di depan mata yang ngatur lalu lintas, tabrakan, das, geblak dua-duanya, belah. Saya lihat geleng-geleng. Terus orang yang di belakangnya dia itu dimarahi. Dia marah. Kowe kok ora nuruti aturanku? Tabrakan ini. Marah. Sudah dia ngatur, nggak tahu menurut dia benar. Tabrakan 2 motor, ibu-ibu semua dua-duanya. Rodok gede badannya, gelundung begitu. Kan kasihan saudara. Untung nggak keras, duet jatuh, gelundung. Untung nggak ada apa-apa. Ke pinggir, dimarahi ibu-ibu yang satu ini. Saya nggak tahu kelanjutannya karena kami tidak nonton dan langsung pulang. Anda tahu kenapa itu kecelakaan. Dan kemudian menurut saya inilah orang yang sungguh-sungguh belum bisa mentertawakan dirinya. Makanya orang lain sampai geleng-geleng mentertawakan dia geli. Ini saudara ya, ngatur lalu lintas kok corone kayak Gatot Kaca Mabur gini. Jadi kan dia ini kan sepi, ini nggak ada nih ya. Itu dari sana ada motor, pelan, dari belakang ada motor. Dia itu maunya berkata, yang kanan jalan, yang belakangnya dia berhenti. Oke? Kalau Anda seorang polisi, Anda kan tahu dong gerakannya mengatakan kamu stop, yang kamu jalan. Dia enggak. Tangan yang satu begini. Gawe-gawe begini. Pernah lihat polisi ngawe-ngawe begini? Ngawe-ngawe gini. Sedangkan tangan kirinya dia lupa. Bendera merahnya begini. Loh ini kan goyang-goyang begini kan? Goyang-goyang artinya apa? Jalan toh. Ini jalan di depan mata dia. Der, ngamuk. Wes main Gatot Kaca begini. Orang lain jatuh karena dia marah. Ini bukan Ishak nih. Saki namanya. Berapa banyak sebetulnya kita ini kayak begitu. Ada banyak kesalahan yang kita buat karena kurang pengertian, karena kekonyolan kita, lalu kemudian terjadi korban. Bukannya kita berkata saya salah, atau berkata ya saya tanggung jawablah, atau berkata maaf ya, itu lebih baik. Sudah pengertiannya nggak nyampe, dia buat kesalahan, ujungnya ada korban, orang lain disalahin. Saya berdoa kalau saudara ingin punya sikap hati yang benar. Sebenarnya saudara ya, Tuhan memberkati seberapa itu tergantung daripada sikap hati kita. Ini kalau kita mau cari berkat cara Tuhan loh ya, bukan cara dunia. Maka saya berkata yang pertama, Anda harus percaya sekalipun Tuhan berjanji dan ditertawakan orang. Kalau orang mentertawakan tidak akan mengubah janjinya. Bahkan kasus Abraham, Ishak, Abraham dan Sarai tertawa sekalipun, dia tetap pegang perkataannya dan dikerjakan. Tapi yang kedua, nama Ishak menurut saya adalah Tuhan mau mengatakan, mari belajar tertawakanlah dirimu sendiri. Sebab kalau kita bukan orang yang bisa mentertawakan diri sendiri, sebenarnya kita orang yang tidak tahu diri. Orang yang bisa mentertawakan dirinya, ketika semua orang menyanjung, dia berkata ini benar, yang memberikan semuanya Tuhan bukan saya. Dan Anda bisa ngerti di mana semua kelemahan, yang kalau itu tanpa Tuhan akan membuat kehancuran. Tiba-tiba engkau akan tertawa dan hatimu akan berkata, Tuhan engkau tahu, bukan karena aku, tapi engkau yang melakukan dan mengerjakannya buat hidupku. Amen, saudara. Nah, yang kedua. Kembali ke cerita Kejadian pasal yang ke-26 tadi. Sebelum terjadi di mana ada perkataan Ishak menabur, sehingga kemudian dia mendapatkan hasil 100 kali lipat dalam tahun yang sama, dan bahkan kemudian dikatakan bahwa dia jadi sangat kaya, apa yang terjadi?
Ada peristiwa di mana dia mengatakan kepada semua orang bahwa Ribkah adalah adiknya. Sebab dia punya ketakutan yang sama seperti Abraham bapaknya. Nah, Abraham ini pergi ke Mesir, kemudian hampir hilang istrinya, tapi Tuhan tolong intervensi begitu rupa, sehingga kemudian istrinya kembali, dan dia sudah terlanjur dapat harta yang banyak. Tetapi Ishak ini ada kecenderungan mungkin akan pergi ke Mesir. Dan Tuhan berkata, jangan. Saya pernah baca sebuah artikel menarik sekali, katanya negeri Gerar pada waktu itu adalah negeri yang menjunjung tinggi soal moralitas. Sehingga buat Tuhan dia berkata, Ishak, kamu bukan Abraham. Kalau engkau ikut masuk ke Mesir, yang sebetulnya moralnya lebih parah, kamu akan celaka. Kamu tinggal di sini aja. Nurut sama Tuhan. Nah, tapi kemudian dia ngomong sama yang lain, ini bukan istriku, ini adikku. Kelihatan lagi bermesraan, saudara. Dipanggil oleh raja. Ini istrimu, bukan adikmu. Bisa saja terjadi perzinahan gara-gara ini. Lalu kemudian, apa yang terjadi? Raja Filistin mengumumkan, Abimelekh itu nama gelar raja. Dia berkata, semua orang di daerahku jangan ganggu mereka. Dia umumkan ini suami istri dan jangan ada orang yang berani ganggu dia. Setelah itu settle, Alkitab berkata, maka menaburlah Ishak di negeri itu, di tanah itu. Apa sebetulnya? Yang pertama, saya pakai istilah begini. Selama Anda itu punya mental seorang pengungsi, engkau tidak akan pernah melakukan apapun yang ajaib. Tapi kalau mental kita seorang penghuni, itu akan beda. Seseorang itu mulai tanam, menanam itu artinya engkau mulai terikat dengan tanah itu, dengan tanah garapan. Kalau Anda menggembalakan, Anda nomaden, berpindah-pindah. Engkau mau pindah kemanapun bisa. Selama Ishak itu mentalnya berkata, aku pengungsi di sini. Aku gak merasa bahwa ini punyaku. Tidak akan dia menabur. Abraham itu baru settle setelah Sarah itu mati. Dia sampai beli kuburan dengan harga mahal. Sebab dia tahu, ini tanahku. Imannya berkata, ini punyaku. Ishak juga sama. Saudara, kalau mental kita itu masih mental pengungsi. Saudara tinggal di Indonesia ini. Dari berbagai suku nih. Saya ngomong kepada saudara-saudara yang keturunan Tionghoa. Kalau Anda berkata Indonesia ini, ya negeriku lahir di sini, tapi rasanya beda. Mau jadi jenderal bintang 4, mata sipit susah. Ahok aja wakil gubernur DKI rada mengejutkan. Ya toh. Jadi gimana? Anda setengah hati, ya susah. Itu di dalammu sampai mati, mentalnya aku ini cuma pengungsi di sini. Gawat, saudara. Maka itu yang membuat Anda tidak bisa berhasil kuat di negeri ini. Saudara harus percaya Tuhan tempatkan kita di sini. Dari ras apapun saya tidak peduli. Tuhan yang ciptakan kita. Maka ini bukan tempat pengungsian kita, ini rumah kita. Kalau saudara bisa punya mental begitu, hatimu loh ya, nggak ada orang tahu di luar, yang di dalam ini. Saudara akan berbuat sesuatu dan hasilnya akan engkau nikmati. Ishak ini, dia nggak aman. Sampai Abimelekh berkata, jangan ganggu mereka. Dia merasa ini aman. Dan sebelumnya dia dengar suara Tuhan. Aku akan berikan negeri ini kepadamu. Apa yang Tuhan katakan, plus mentalnya sebagai penghuni, membuat dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara, tapi hal kedua, dengerin baik-baik. Orang ini adalah orang yang bisa nangkep omongan Tuhan. Anda mungkin pernah dengar namanya bom cluster. Itu bom cuma satu, ditembakkan dari pesawat terbang. Begitu menjelang mendarat sampai ke daratan, itu bisa pecah. Dah, begitu pecah. Seperti peluru gede-gede ratusan. Sebuah daerah yang lebih luas kena. Nyebar, meledak. Itu bom cluster. Tuhan itu kalau ngomong begitu, satu dia bicara, aspeknya bisa nyebar. Seberapa banyak Anda bisa tangkap sebaran ke perkataan Tuhan itu, saudara.
sejauh itu Tuhan akan memberkati hidupmu. Karena itu menjadikan sebuah rema. Makanya Alkitab ini nggak usah ditambahin, nggak usah. Karena satu kata yang dia ucapkan aja, perhatikan. Itu satu perkataan seperti bom plaster yang nyebar. Dan semua yang bersentuhan dengan itu akan menghasilkan sebuah ledakan yang luar biasa. Nah itu yang sebetulnya Anda mesti ngerti. Nah di mana Pak urusan Ishak ini? Kalau Anda perhatikan ya, berkali-kali di ayat yang keempat, Tuhan mengulang janjinya kepada Abraham, kepada Ishak. Dia berkata begini, I will make thy seed to multiply as the stars. Aku akan membuat benihmu itu berlipat kali ganda seperti bintang di langit. Tiap kali Tuhan bicara keturunan, dia menggunakan istilah seed atau benih. Dan dia berkata, and I will give unto thy seed all those countries. Aku akan memberikan kepada benihmu itu loh. Seluruh negeri ini aku berikan kepadamu. Dan dikatakan, and in thy seed shall all the nation of the earth be blessed. Dan di dalam benihmu itu nanti, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan ketika Ishak mendengar, benihmu, 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 dia ngerti itu soal keturunannya dia kelak. Tapi dia berkata, aku tahu, ini tanahku, benihku, yang akan menguasai tanah ini. Nabur, saudara. Dan itu saya percaya sebuah revelation. Kenapa? Saya mengerti sejak zaman Kain, orang sudah tahu tentang bercocok tanam. Sejak zaman Nuh, Alkitab berkata, Nuh berkebun. Saya percaya Abraham juga ngerti soal tanam. Tapi tidak pernah di Alkitab dikatakan bahwa Abraham menabur. Atau Abraham menanam sesuatu. Abraham lebih nomaden, berpindah-pindah. Makanya dia menggali banyak sumur. Dia pindah dari sumur satu ke sumur lain. So Ishak ini adalah anak yang tidak pernah hidup dalam lingkupan orang-orang yang menanam. Nggak pernah. Yang dia tahu dari bapaknya pindah. Dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Itu aja. Kenapa hari itu dia melakukan sesuatu yang berbeda? Dia menangkap perkataan Tuhan. Sebenarnya setiap kali kita belajar firman, mendengar firman seperti ini, sebenarnya seperti bom plaster. Seberapa engkau bisa menangkap satu ide, inspirasi dari perkataan Tuhan, engkau tangkap dalam hatimu, Anda lakukan. Hasilnya Anda akan lihat berbeda. Ada banyak orang saya tahu diberkati. Tiba-tiba Tuhan beri ide-ide yang ajaib. Orang lain berkata, loh aku nggak dapat ide di gereja. Kan dikotbahin begini ya, tapi kan nggak gitu ngomongnya. Tapi dia berkata, dari situ aku tahu apa yang Tuhan mau buat kehidupanku. Saudara sekalian, saya mau berkata demi kasih Tuhan, ini yang ajaib dari orang yang bernama Ishak. Dia tidak pernah hidup dalam lingkungan orang-orang yang bercocok tanam. Tidak tahu soal tanam, tidak tahu soal pertanian, tidak tahu. Orang yang tidak punya pengalaman, tidak ngerti apa-apa, tidak punya background begitu orang tuanya, tiba-tiba dia tanam, gara-gara dia nangkap tentang benih dan tanah dari perkataan Tuhan, dia menyimpulkan sesuatu yang ajaib. Dia berkata, dengan ini aku akan tanam, dan kenyataannya Alkitab berkata diberkati Tuhan 100 kali ganda. Saya baca di banyak artikel. Pencapaian tanam 100 kali lipat itu hampir tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia, minimal dalam sejarah orang-orang di daerah Kanaan dan sekitarnya di zaman itu. Sampai di zaman Yesus sebetulnya. Itu merupakan sebuah pencapaian yang langka banget. Yang orang berkata hampir nggak mungkin lah, hampir nggak mungkin. Langka sekali. Tapi hari itu, apa yang langka, yang orang lain tidak bisa capai, Tuhan berikan kepada anaknya. Bisakah Anda menghargai setiap perkataan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Kapan hari saya nonton DVD Robin Hood, saudara. Itu bukan yang Anda tonton di bioskop. Ini film seri yang dibuat oleh Inggris BBC, Robin Hood. Ada cerita menarik, saya cerita Robin Hood buat Anda. Bukan karena saya tinggal di Greenwood, saudara. Karena Robin Hood dari Sherwood sebetulnya hutannya. Tidak ada kaitan dengan Greenwood, saudara. Satu hari ada seorang kardinal dipaksa oleh Sheriff of Nottingham. Itu kan musuh bebuyutannya kalau Anda ceritain. Zaman itu
perkataan seorang pastor, seorang pendeta itu dihormati. Dia berkata kamu terkutuk, mereka percaya kutuk itu datang di hidup mereka. Jadi ini orang ditakuti karena perkataannya. Tetapi kardinal ini punya satu rahasia. Dan itu rahasia ketangkap oleh Sheriff of Nottingham. Ini penguasa jahat di daerah itu yang dimusuhi Robin Hood. Lalu kemudian suatu hari, ini kardinalnya dibawa ke desa di mana seringkali anak buahnya Robin Hood di situ. Dan dia mengumumkan bahwa gereja atas nama Tuhan mengatakan Robin Hood itu adalah penyesat yang harus dibakar hidup-hidup. Bayangin, dia sampai dipaksa mengucapkan sebuah sumpah seperti itu, dekret begitu, sehingga rakyat semua berkata, wah kalau aku membela Robin Hood berarti aku ini termasuk orang yang termasuk penyesat. Dan zaman itu kata penyesat sama dengan orang itu adalah seorang dukun di Eropa, itu hukumannya dibakar hidup-hidup. Jadi tapi hari ini sudah luntur kata itu karena terlalu sering dipakai oleh pendeta. Sesat. Nah itu karena sudah sering dipakai jadi sudah nggak terlalu ngefek. Sampai orang mikir, jojo DNDW sing sesat, karena sesat, kabeh sesat. Semua setan, semua ditudingi setan. Nah, saudara sekalian, lalu dalam cerita itu, Anda nggak usah beli videonya ya, nggak ada. Itu ketika dia diteliti, kenapa kok sampai ini orang mau mengatakan begitu? Padahal selama ini tidak pernah dia berurusan dengan ini, tiba-tiba mau mengutuk seseorang. Ternyata rahasia kardinal ini dipegang oleh syarifnya ini. Dan rahasianya apa, saudara? Dan ini rahasia membuat heboh perkampungan itu. Dan sampai orang nangis. Ternyata zaman itu Paus itu mendekretkan bahwa Alkitab tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Kecuali bahasa Latin. Kalau Anda pernah di gereja Katolik, Anda tahu sebelum tahun 60-an juga di Indonesia nggak ada Alkitab seperti ini, nggak ada. Makanya kalau Anda lihat Alkitab kita ini kan disetujui oleh wakil gereja dan sebagainya itu kan dari Katolik. Dari Kristen mengatakan oke, kita setuju dengan terjemahan LAI ini. Tapi sebelum tahun 60-an itu nggak ada. Alkitab itu semua dalam bahasa Latin. Jadi kalau Anda membaca nggak mudeng. Yang mudeng siapa? Ya para pendetanya, pastornya. Karena mereka belajar bahasa Latin. Maka akibatnya di gereja, di orang Kristen nggak ada beli Alkitab. Orang mudeng buat apa? Orang mudeng, saudara. Ini apa ngomong nggak begini? Karena itu bahasa Latin. Nah jadi anyway. Makanya menurut saya Yesus pun nggak mudeng. Karena Yesus bicara tidak bahasa Latin, saudara. Kalau Yesus hidup pada waktu itu dia lahir lagi, dia bilang, ini cerita soal aku. Kok aku gak mudeng bacanya ya? Itu pun Yesus pun akan begitu, saudara. Itulah manusia hebat sekali, membuat Tuhan pun tidak mudeng dengan perkataannya sendiri, saudara. Jadi akhirnya ketahuan, kebongkar rahasianya. Bahwa ternyata si kardinal ini diam-diam menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Dan waktu mereka baca itu, satu lembar itu, kaget. Ada ayat berkata, sekalipun engkau menyerahkan dirimu untuk dibakar, tetapi tanpa kasih, semuanya sia-sia. Waktu mereka membaca itu nangis, saudara. Mereka berkata, untuk pertama kali, aku menikmati perkataan Tuhan. Waktu mereka baca Kejadian, waktu dalam ujung cerita akhirnya dibakar tuh. Tapi ini kardinalnya pindah ke Perancis dan dia nerjemahkan ulang. Dan saya kalau lihat film itu yang saya suka itu bukan memanah dan main pedangnya. Waktu kardinalnya mulai menulis di lembar pertama, in the beginning God created heaven and earth. Dia ucapkan dalam bahasa Inggris itu dan keluar air matanya. Dan dia memimpikan ribuan orang satu hari bisa membaca perkataan Tuhan dan menikmatinya. Anda dan saya lahir baru, sudah ada Alkitab yang kita pegang. Kita seringkali tidak menghargai. Di sekian abad yang lalu, untuk orang bisa dengar Tuhan bicara, disaring lewat orang. Si orang itu mau baca berapa ayat, ya tergantung kerelaan hatinya. Tiba-tiba satu orang menulis itu. Berubah.
Dan Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dalam sejarah kemudian Inggris memang ada seorang raja bernama James. Dan raja itu yang memerintahkan Alkitab kemudian dicetak. Itu yang kita kenal dengan King James, Raja James Version. Versinya Raja James. Tapi saya lihat di film itu ya, waktu mereka baca ayat itu, luar biasa. Dan di ujung cerita memang kardinalnya mencabut semua perkataannya. Mengerikan sih. Dan kemudian dia dibuang mungkin. Dan dia ke Perancis. Dan dia tulis satu persatu lagi dia terjemahkan. Sehingga hari ini bayangin, Anda dan saya punya Alkitab yang kita baca. Alkitab saya ini sudah hampir jebol, sudah nggak karo-karuan bentuknya. Tapi saya cintai saudara. Sebab ini membuat kita bisa mendengar suara Tuhan. Ishak dengar begitu. Dia nangkap. Kalau kita cinta firman-Nya, Anda nangkep perkataan Tuhan. Sebenarnya Tuhan akan beri Anda begitu banyak hal. Bukan hanya urusan yang rohani, sampai urusan keseharianmu. Tuhan akan urusi dengan cara yang luar biasa. Dan tiba-tiba Anda akan tangkap sesuatu yang ajaib dan yang luar biasa. Saya berdoa, Tuhan akan bawa kita untuk sampai pada pengertian yang luar biasa ini. Yang ketiga, yang terakhir. Coba lihat pasal 31, ayat yang ke-42. Pada waktu itu Yakub lari daripada Laban, dan inilah yang dikerjakan. Dan dia mengucapkan ini, dan perhatikan dia sebut tentang Allahnya Ishak. 42, Kejadian 31 ayat 42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Kita lompat ke ayat yang ke-53. Alkitab berkata, Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak, ayahnya. Kata disegani oleh Ishak adalah Pahat Yitzhak. Artinya dua hal. Yang pertama adalah pribadi yang betul-betul disegani, ditakuti oleh Ishak. Ishak gentar kepadanya. Tapi karena Ishak gentar kepadanya, maka Pahat Yitzhak, Tuhan yang disegani oleh Ishak itu, Tuhan yang berada di sisinya Ishak, yang membuat orang lain gentar kepada Ishak. Itu Tuhan kita. Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Penundukan kita kepada Tuhan membuat Tuhan tundukkan musuh kita terhadap kita. Pengagungan kita kepada Tuhan akan membuat Tuhan memberikan kemuliaan kepada kita di hadapan lawan-lawan kita. Ishak yang gentar kepada Tuhan, sampai orang berkata, anaknya berkata, dia adalah Pahat Yitzhak, yang ditakuti, disegani oleh Ishak bapakku. Dan karena bapakku segan kepadanya, maka Tuhan ada di sampingnya, membuat orang lain segan kepadanya. Dan Laban itu mengakui. Coba buka Kejadian 31 ayat 29. Inilah Pahat Yitzhak yang berintervensi untuk kita. Laban berkata, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu, siapa itu? Pahat Yitzhak. Allah yang disegani oleh ayahmu. Dan oleh karena ayahmu segan kepadanya, dia membuat semua orang segan terhadap Yitzhak dan anak-anaknya. Dan dia berkata, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Dan itu membuat Laban segan dan tidak menuntut apapun dari Yakub.
Saudara, kalau Anda perhatikan ini, itulah Tuhan kita. Apapun yang kita berikan ke Dia, tidak akan pernah sia-sia. Akan Dia lakukan juga untuk kita. Makanya Tuhan pernah berkata, apa yang kau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu. Kalau kita memberikan pengagungan ke Tuhan, penghormatan ke Tuhan, peninggian ke Tuhan, di depan manusia engkau akan ditinggikan oleh Tuhanmu. Kalau engkau gentar akan Tuhan, di depan manusia Tuhan akan buat orang gentar kepada saudara. Saya percaya, itu pesannya buat hari ini. Pahat Yitzhak. Minggu lalu, jalan ke arah rumah saya macet total. Pak Thomas yang pegang setir, saya sampai 1,5 jam dari gereja sampai ke rumah. Luar biasa, macet total. Akhirnya saya bilang dengan Pak Thomas, coba kita lewat masuk kampung ini lah. Siapa tahu bisa nembus ke sana dan kemudian kita bisa lolos. Akhirnya gagal. Balik, hampir nyasar, kembali ke jalan itu, masih kena jalur macet, saudara. Jadi nggak ada gunanya. Tapi ada gunanya buat Anda hari ini. Saya masuk sebuah kampung yang seumur hidup belum pernah saya masuki. Percayalah, ada banyak hal tempat yang saya belum pernah masuki dalam hidup saya. Saya masuk kampung itu, rapi sekali. Saya kagum juga, rapi sekali. Ada marka jalannya kanan kiri dicat dengan bagus begitu. Kampungnya rapi sekali, di aspal rapi. Tapi di ujung gang itu ada sebuah tanda rambu yang dibuat oleh masyarakat. Rambunya, kalimatnya menarik buat saya. Sebagian berkata, jangan ngebut, hati-hati, gitu ya. Ada yang kasar, ngebut, bencut. Kampung preman kira-kira gitu, pokoknya bongso tukaran, ngebut, bencut, ada yang begitu. Kampung ini tidak. Dia tulis menarik sekali. Anda sopan, kami segan. Saya bilang, oke, Anda sopan, kami segan. Menurut saya, Pahat Yitzhak akan berkata begini. Kamu takut kepadaku. Kamu gentar kepada namaku. Aku buat semua orang di sekitarmu gentar kepadamu. Karena aku di pihakmu. Saudara, itulah yang Tuhan mau katakan hari ini. Menurut saya, itulah rahasia orang ini diberkati. Dia mendapatkan yang orang lain berkata langka yang seperti itu. Dia dapat 100 kali ganda. Dia tangkap firman Tuhan. Kalau kekayaannya itu cuma akibat sebetulnya. Pak, kenapa nggak balas kekayaannya? Itu akibat. Itu akibat. Kenapa kita bicara akibat? Nggak ada gunanya. Kita bicara bagaimana bisa menciptakan akibat seperti itu. Sekali lagi saya berkata, Anda mesti belajar begitu banyak. Tapi ini orang yang terima transfer of wealth yang luar biasa. Saya berdoa, kita akan diberkati Tuhan waktu kita hidup seperti teladan yang Ishak tunjukkan. Saya berdoa, sepanjang hari ini, Roh Kudus akan bicara terus dalam hidup kita. Ngajari kita. Saudara, ini hari-hari yang ajaib. Saya terus ingatkan saudara. Janji Tuhan dari Juni sampai Desember. Akan ada terobosan-terobosan yang ajaib. Jangan pernah lupa itu. Sekalipun orang mentertawakan. Mari berkata, ditertawakan pun tidak masalah. Yang tertawa terakhir adalah yang menang. Saya mau berkata, saya pribadi percaya. Terlalu banyak yang ajaib sedang terjadi dalam hari-hari ini. Saya berdoa Anda bisa tangkap hati Tuhan. Dan dengan itu kita akan memuliakan Tuhan. Lalu akibatnya yang akan terjadi. Dan itu luar biasa sekali. Yang percaya katakan amin.